Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan sebelumnya saya bernama Emerson Indonesia dengan NIM 2011-942. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya yaitu kelompok 2 akan menyajikan penjelasan makalah dari kelompok saya yaitu dasar-dasar dan prinsip serta kecenderungan universal sistem pendidikan. Ini pada mata kuliah perundingan. Nah, ya baik, saya akan langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama di situ ada pengertian pendidikan Islam. Nah, pengertian pendidikan Islam ini merupakan pendidikan yang secara khas memiliki ciri khas yang berbeda dengan konsep pendidikan lain karena kajian yang ini lebih memfokuskan pada pemberdayaan umat berdasarkan dua, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, itu pengertian pendidikan Islam. Yang kedua masuk ke dasar-dasar pendidikan Islam. Nah, dasar-dasar pendidikan Islam ini, ini pengertiannya dari terminologi pendidikan Islam ini telah disebutkan salah satu syarat utama dari pendidikan Islam adalah upaya meneruskan dan mengekalkan nilai kebudayaan dalam suatu masyarakat. Nah, dengan demikian pendidikan merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan bagi masyarakat tersebut. Nah, itu dasar-dasar pendidikannya. Nah, yang ketiga, sebelum itu ke dasar-dasar pendidikan ini, menurut para penulis pakar itu dibagi menjadi dua, yaitu ideal dan operasional. Nah, para pemikir, itu tadi para penulis, dan ini para pemikir Muslim menjadi 4. Nah, jadi untuk dari penulis itu 2 dan para pemikir Muslim itu ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga alam semesta, yang keempat ijtihad, artinya berpikir. Nah, berikutnya di pembahasan yang C, yaitu pendidikan Islam sebagai pendidikan yang bersifat universal. Nah, pendidikan Islam sebagai pendidikan universal sudah dijelaskan dalam Al-Quran pada Quran Surah Al-Maidah ayat 3 yang menerangkan kesempurnaan ajaran Islam. Kesempurnaan dari ajaran Islam adalah karena dalam ajaran Islam itu tidak hanya membahas hubungan manusia dengan manusia. Jadi tidak hanya membahas tentang hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga membahas dengan hubungan manusia antar pencipta. Nah, pendidikan Islam ini berdasarkan ajaran itu memegang misi rahmatan lil alamin. Apa sih itu rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin itu adalah memberikan rahmat kepada semua yang ada di alam semesta. Artinya seperti itu. Nah, pembagian antara pendidikan agama dan pendidikan umum akan mengakibatkan memudarnya tujuan utama dari pendidikan, yaitu untuk menciptakan manusia memiliki moral yang baik sebagai pemimpin dan pandai. Nah, kita masuk ke masalah Indonesia. Nah, di Indonesia itu sendiri, pengaruh dari pemisahan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum mengakibatkan banyak manusia yang pandai namun tidak memiliki ketenangan batin dan moral yang baik. Nah, untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka tujuan dari pendidikan Islam harusnya dikembalikan ke seperti semula, di mana pendidikan Islam adalah pendidikan yang bersifat universal, itu luas. Ya, artinya bahwa pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan tentang ketaatan beribadah, tapi ada juga mengajarkan tentang akhlak, adab, dan muamalah. Dengan mengembalikan pendidikan Islam pada konsep semula yang memiliki tujuan untuk melahirkan pemimpin yang taat kepada Tuhannya, pandai dan memiliki moral yang baik, maka akan tercipta manusia di mana semua manusia akan merasakan kedamaian, keamanan, dan ketegangan dalam kehidupan yang melalui naungsa Islam, artinya tenang dalam menjalani hidupnya. Nah, dengan mengembangkan pendidikan Islam pada konsep semula yang memiliki tujuan untuk melahirkan pemimpin yang taat, harus diterapkan dalam kurikulum, artinya harus ada pembiasaan dan sistem pendidikan di Indonesia sehingga tujuan dan pendidikan nasional dapat diwujudkan. Mungkin itu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.